Sampai akhirnya melihat anaknya juga hadir di pesta pria itu. Barulah wanita itu tersadar dengan ketakutan. Setiap hari dia bekerja serabutan. Bahkan rela menjual ginjal demi mengumpulkan biaya operasi untuk ayah dan anak itu. Namun pada akhirnya, ternyata mereka hanya pura-pura sakit. Mereka selalu berpura-pura miskin dan menyembunyikan latar belakang keluarga yang terpandang. Bukannya menikmati kehidupan bahagia sebagai keluarga kecil, malah menciptakan sandiwara bahwa ayah dan anak sama-sama mengidap kanker dan sangat butuh biaya operasi. Karena wanita itu hanya buruh rendahan, mereka pun berani seenaknya menginjak harga dirinya. Mereka hanya ingin menguji siapa yang lebih penting di hati wanita itu. Dan karena sengaja dijebak oleh dua teman mereka, semua pekerjaan sampingan yang diambil wanita itu setiap hari adalah pekerjaan paling kotor, paling berat, dan paling tak diinginkan orang. Baru saja selesai menuang air limbah sambil menutup hidung, dia harus buru-buru ke rumah sakit untuk membersihkan kotoran pasien lumpuh. Sementara itu, ayah dan anak itu malah menemani wanita licik belanja dengan senang hati. Si pria langsung membeli jam tangan seharga $3 juta saat itu juga. Tapi dia tak tahu bahwa wanita itu sampai diam-diam menjual ginjal demi biaya medis 600.000. Dan pada saat itu, teman pria itu sengaja datang mencari masalah. Mereka menuduh wanita itu menginjak dan merusak sepatu edisi terbatas mereka. Lalu menuntut wanita itu berlutut kalau tidak mampu ganti rugi. Kalau tidak mereka akan melapor agar gajinya bulan ini tidak dibayar. Mengingat suami dan anaknya, wanita itu pun hanya bisa menahan hinaan dan berlutut. Sedangkan ayah dan anak itu hanya melihat dari kejauhan tanpa reaksi. Orang di sekitar pun mengingatkan teman pria itu untuk menjaga sikap. Barulah para anak orang kaya itu sedikit menahan diri. Namun si pria tak pernah menyadari. Temannya sudah terbiasa menganggap nyawa wanita itu tak berharga. Kartu nama yang mereka sengaja jatuhkan justru membuat wanita itu rela menjual ginjal demi tidak membuat ayah dan anak itu khawatir. Wanita itu bahkan menyembunyikan kenyataan bahwa dia telah menjual ginjal dan sengaja menghemat uang makan untuk memasak sup ayam dan membawanya ke rumah sakit. Namun saat dia baru saja berbalik, ayah dan anak itu langsung memuntahkan sup ayam itu. Mereka menunjukkan wajah jijik dan mengeluh kenapa wanita itu selalu membuat makanan penambah darah. Mereka tak tahu bahwa permainan ini sudah membuat wanita itu berada di ambang kematian. Keesokan harinya, pria itu dengan mewah mengadakan pesta ulang tahun untuk wanita licik itu. Dan wanita itu kebetulan menjadi pramusaji di pesta tersebut. Saat rekan kerjanya memandangi wanita licik itu dengan iri, wanita itu tiba-tiba menoleh dan menemukan suaminya duduk di kursi utama pesta tersebut. Dia tak bisa percaya, pria miskin itu ternyata adalah tuan rumah dengan pakaian desainer mahal. Demi memastikan semua ini hanya ilusi, wanita itu menelpon pria itu. Melihat ponsel pria itu berdering dengan nomor yang sangat dikenalnya, dia pun sadar bahwa orang yang dia anggap sebagai kekasih ternyata hanya menjadikannya bahan tertawaan. Yang lebih menyakitkan lagi, sekarang dia malah menjadi pelayan untuk mereka semua. Dia tak pernah menyangka dirinya kini jadi bahan gosip di antara mereka. Saat membuka grup kerja sambil memandangi ponselnya, dia baru menyadari bahwa semua rekomendasi pekerjaan yang dia terima saat susah ternyata hanyalah tes kejam yang telah direncanakan. Sementara itu, di meja utama pesta, pria itu dan teman-temannya sedang membahas kenapa pria itu mau bersama wanita miskin itu. Bahkan bertanya kenapa dia tidak menyelamatkan anak kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, wanita itu langsung maju untuk menuntut si pria demi anaknya. Namun tak disangka ternyata anaknya sejak awal juga ikut bersekongkol. Dia meremehkan ibunya yang bekerja 8 pekerjaan dalam sehari dan hanya berharap pria itu segera mengangkat wanita licik itu menjadi pasangan resminya. Wanita licik itu pun menyarankan mereka untuk berhenti dan mulai hidup baru secepatnya. Tapi si anak menolak dan bersikeras harus ada pemenang untuk membuktikan siapa yang lebih dicintai wanita itu. Wanita itu tak pernah menyangka bahwa